Saudara pernah bertemu dengan Tuhan, ya, baik secara apapun gitu, melalui pertolongannya, melalui jamahannya, melalui apapun. Kita punya cerita masing-masing bagaimana kita bertemu dengan Tuhan. Amin, saudara. Shalom pembawa-pembawa kabar baik. Silakan duduk saudara, terima kasih. Saudara adalah pembawa kabar baik loh. Ya, pembawa kabar baik ya adalah orang-orang yang bersukacita, orang-orang yang penuh dengan pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Amin saudara. Ya, karena kita nggak bisa memberi sesuatu yang kita nggak punyai. Amin. Ya. Kita gak akan bisa, karena apa yang kita alami bersama Tuhan, itu pengenalan kita akan Tuhan, itulah yang akan membuat kita bisa bersaksi untuk orang lain. Ya, untuk bisa bercerita dengan orang lain. Saya percaya setiap kita punya cerita ya, dan setiap kita yang di sini, saya percaya saudara ada di sini dan saya berharap ya, mungkin ada yang beberapa yang belum. Saudara pernah bertemu dengan Tuhan, ya, baik secara apapun gitu, melalui pertolongannya, melalui jamahannya, melalui apapun. Kita punya cerita masing-masing bagaimana kita bertemu dengan Tuhan. Amin, saudara. Hari ini saya mau memulai firman saya dengan judul Sudahkah apa? Ya, sudahkah saya? Ya. Tanya sendiri, bertemu dengan Tuhan hari ini, ya, atau minggu ini, ya, kita nggak bisa bertemu Tuhan waktu pertama kita modal itu, modal pertama kita ketemu Tuhan yang akan kita terus bawa. Kita perlu bertemu Tuhan setiap hari, ya, setiap hari harusnya. Dan saya hari ini mau kita belajar untuk kita mengejar Tuhan, ya. Kita mengejar Tuhan, bagaimana kita mengejar Tuhan? Karena Tuhan tuh, saya mau katakan begini, kita untuk menjalin hubungan dengan Tuhan, modal kita itu hanya dengan iman. Ya, hanya dengan iman, percaya bahwa Yesus mati buat saya, Yesus mengasihi saya, Dia datang ke dunia ini untuk mati bagi saya, bangkit bagi saya, dan sekarang di surga menyiapkan tempat bagi saya. Ya, itu hanya modal kita. Tetapi untuk Tuhan boleh membangun kembali hubungan kita dengan Dia, Dia membayar dengan harga yang sangat mahal. Yaitu dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Ya, bagi kita tuh cuma hanya modal. Dan kalau kita sudah bertemu dengan Dia, ya modal itulah yang akan membangun kita bertemu dengan Dia setiap hari. Dan jangan biarkan modal yang pertama waktu ketemu Dia membuat saudara hanya itu. Dan setiap orang hanya bermodalkan itu akan gugur. Kita perlu bertemu Tuhan setiap hari untuk menjadi hubungan ini menjadi, kalau setiap kita yang sudah berumah tangga, ya sudah berumah tangga, ada yang sudah berumah tangga? Oh, nggak terlalu banyak ya, jadi masih banyak yang single, ya, oke. Ini saya mau katakan, untuk jatuh cinta itu tuh lebih mudah daripada mempertahankan tetap jatuh cinta. Itu sangat susah. Baik terhadap suami, jangan suami orang lain ya, suami sendiri. Ya, terhadap istri, saya lihat ada satu pria di sini, ya, terhadap istri maupun terhadap Tuhan itu sama. Untuk jatuh cinta lebih mudah. Ya, saya nggak bilang mudah jatuh cinta sama Tuhan, ya, lebih mudah dibandingkan kita mempertahankan tetap jatuh cinta. Untuk bisa tetap jatuh cinta, kita perlu bertemu, kita perlu sering ngobrol, ya, kita perlu sering
berkomunikasi. Itulah yang akan membuat cinta itu nggak pernah padam. Ya, kita nggak bisa hubungan kita hanya dengan Tuhan hanya dengan formalitas. Ya, karena dengan hanya formalitas, karena saya orang Kristen, saya harus datang tiap hari beribadah, setiap minggu beribadah. Itu tuh cuma formalitas. Kalau kita berdasarkan hubungan kita dengan Tuhan berdasarkan hanya formalitas, itu akan membuat kita ada goncangan, ada sedikit masalah, kita akan gugur. Ya. Hari ini saya mau belajar, kita sama-sama baca satu ayat di Mazmur yang 27 ayat 4 versi firman Allah yang hidup. Kita baca sama-sama ya saudara ya. 1, 2, 3. Satu hal yang kuingini dari Allah yang sungguh-sungguh menjadi kerinduanku, ialah berbakti di dalam rumahnya, hidup di hadiratnya sepanjang umurku, dan bersukacita atas kesempurnaan dan kemuliaannya yang tidak ada taranya. Ya, kita bisa bertemu dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus, Bapa kita di surga melalui Roh Kudus. Kapan saja kita mau. Kita bisa ketemu dia waktu kita sedang dalam puncak gunung. Arti dalam puncak gunung adalah pada saat kita semuanya dalam kehidupan kita mulus seperti jalan tol, ya begitu kita bisa bertemu dengan dia. Ya, kita bisa dengan hati yang penuh ucapan syukur kita bisa bertemu dia. Kita juga bisa bertemu dia waktu kita di lembah kehidupan kita. Ya, kalau kita nggak mengusahakan bertemu dengan dia, waktu kita ada di puncak gunung, kita bisa kelupaan. Bisa karena gemilaunya keberhasilan, kemulusan, kita bisa lupa Tuhan. Begitu juga waktu di lembah. Di lembah pada saat kita nggak punya hubungan yang intim, yang hidup, yang dinamis dengan Tuhan, waktu kita di lembah, kita juga akan oleh karena persoalan-persoalan hidup kita bisa meninggalkan Tuhan. Jadi sangat diperlukan bahwa kita perlu membangun hubungan yang intim, hubungan yang hidup, hubungan yang dinamis. Bukan hanya dengan istri, bukan hanya dengan suami, tapi begitu juga dengan Tuhan. Ya, setiap yang bersangkutan punya tanggung jawab untuk membangun hubungan ini. Kalau Tuhan kita tuh pasti konsisten, ya tidak pernah berubah. Dia selalu setia, dia selalu menantikan kita. Ya. Dan yang menjadi bagian, yang menjadi masalah seringkali adalah saya dan saudara. Betul? Yang bagaimana kita merasa malas lah, merasa capek lah, merasa segala mahal urusan, ya kita berhenti mengejar dia. Di saat saudara berhenti mengejar dia, di saat saya berhenti mengejar Tuhan, disitulah saya mulai iman saya pelan tapi pasti. Itu downhill. Downhill tuh ya terjun bebas lah, tapi pelan tapi pasti. Oke, jadi hari ini saya mau memberi semangat kepada setiap kita untuk mengejar Tuhan, ya, bertemu dengan Tuhan. Nah, bertemu itu apa sih maksudnya bertemu? Ya, saudara bisa maksudnya misalnya ya, saudara bisa bertamu ke rumah Pak Jokowi misalnya, kalau diizinkan masuk ya, ya. Saudara bisa bertamu di Ria untuk punya maksud alasan mau bertemu dengan Pak Jokowi, ya. Tetapi kalau saudara di sana dan Pak Jokowinya nggak ada di rumah, ya, nggak ada di rumah dan dia saudara makan, minum, dikasih makan, minum, terus dari ngobrol dengan mungkin keluarganya, mungkin stafnya, mungkin satpamnya gitu ya. Saudara bisa ngobrol begitu lama dan saudara pulang. Ya, saudara pulang dan saudara mungkin saudara membual di depan teman-teman. Saya ke rumah Pak Jokowi, saya diundang ke rumah Pak Jokowi. Ya,
Tetapi di dalam diri saya, deep down di dalam hati kita, hanya kita sendiri yang tahu apakah kita ketemu dia apa enggak. Betul? Seringkali kita katakan, yes, saya orang Kristen, saya kita yell tiap minggu ya, on fire, on fire, on fire gitu kan. I'm happy. Tapi sebenarnya di dalam diri kita kadang-kadang kecut ya, beneran saya happy, beneran saya on fire. Hanya kita yang bisa menjawab. Betul saudara? Ya. Jadi pertemuan itulah yang akan membuat kita on fire. Akan membuat kita cinta kita tetap sama Tuhan. Ya, saya nggak mau ngomong kadang-kadang di lembah ya kita akan belajar 5 kunci ya. 5 kunci bagaimana kita bisa bertemu dengan Tuhan secara konsisten, secara dari waktu ke waktu. Ya. Saya teringat ya saya boleh beri kesaksian tentang saya. Saya teringat pertama kali saya bertemu dengan Tuhan secara pribadi oleh kasih karunia-Nya, yaitu di mana di tahun 98 saya lahir baru. Saat itu malam saya berdoa di samping ranjang saya, ya ranjang saya agak tinggi, jadi saya di sampingnya, terus saya berlutut, saya berdoa. Saya mengucap syukur untuk pengalaman itu, ya. Waktu saya berdoa, maksudnya saya dengan kusuk berdoa mencari Tuhan. Dengan kasih anugerahnya saya Tuhan seperti saya nggak tahu apakah itu di dalam alam roh atau seperti Paulus katakan di alam nyata atau di roh gitu ya. Saya bertemu dengan Tuhan dan dia mengelus rambut saya. Wah itu pengalaman yang sungguh sangat indah. Yang saya nggak pernah akan lupakan seumur hidup saya. Ya. Itu begitu membekas dalam diri saya sampai tahun-tahun berikutnya. Ya, waktu saya kangen, waktu saya kepengen gitu ya, saya minta sama Tuhan. Ya, saya waktu ulang tahun saya, sebelum ulang tahun saya akan katakan, Tuhan saya minta hadiah ulang tahun. Ya, saya minta hadiah ulang tahun adalah saya mau ketemu Tuhan. Saya mau ketemu, saya mau seperti itu lagi. Ya, mengalami Tuhan secara pribadi. Saya percaya setiap apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup setiap kita, itu untuk satu purpose, untuk satu tujuan. Ya, saya nggak tahu dulu itu saya begitu ngotot Tuhan. Ya, saya baru dibukakan waktu saya mempersiapkan firman ini. Saya dibukakan, Paulus pun waktu ketemu Tuhan di Damsik secara spektakuler ya. Begitu wow gitu ya, secara ini. Tapi di dalam perjalanan kekristenannya, imannya, dia cuma nggak akan terjadi seperti itu lagi. Ya saya baru menyadari. Dulu saya kepengen terus gitu ya. Dan itu sangat luar biasa, ya sangat luar biasa. Dan saya tahu bahwa saya bertemu dengan Tuhan secara begitu adalah karena Tuhan mau mempersiapkan saya untuk menghadapi hari-hari saya di depan. Saya percaya saya bisa berdiri di sini itu karena kemurahannya, karena kasih karunia-Nya. Ya. Kalau bukan karena pertemuan itu yang begitu membekas, yang begitu saya kangenin untuk mengalaminya lagi, saya nggak akan kuat. Ya, karena ya saya percaya setiap kita dalam perjalanan kita dengan Tuhan pasti punya cerita ya. Nah, yang punya saya adalah cerita saya itu, saya tahu kalau saya nggak ketemu Tuhan waktu itu, saya nggak akan kuat, ya, saya nggak akan kuat. Begitu juga Paulus. 5 kunci untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dari waktu ke waktu. 1 adalah kembangkanlah intimanmu dengan Tuhan, ya, kembangkanlah keintiman. Di dalam Efesus 1 ayat 16 sampai 19 kita mau baca sama-sama. Saya ada tambahkan translate yang lain dari bahasa Inggris, The Passion, yang akan saya jelaskan. Yuk kita baca sama-sama. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu
roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Ya, saya akan berhenti dulu di sini. Yaitu di sini katakan memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ya, untuk mengembangkan keintiman kita. Di sini katakan di dalam bahasa Inggris kekayaan akan hikmat, roh hikmat dan roh pewahyuan untuk mengenal Dia melalui keintiman yang dalam dengan Dia. Ya, kita mengenal Tuhan itu adalah melalui keintiman, ya. Dan kita akan diwahyukan siapa Tuhan kita melalui keintiman itu, ya. Dan juga dikatakan Ia menjadikan mata hatimu terang. Hatimu terang di sini di terjemahan Passion katakan mata hati itu kata mata dari imajinasimu akan dibanjiri dengan terang sampai engkau mengalami pengenalan pewahyuan yang penuh akan pengharapan di dalam panggilannya. Oke. Dalam kita mengembangkan keintiman kita, sebenarnya kita sedang mungkin waktu itu kita nggak merasa, tetapi di dalam kita membangun, mengembangkan keintiman itu, kita akan mengenal Dia. Ya, Dia akan mewahyukan dia dengan caranya yang luar biasa, saudara. Ya, saudara mungkin kita kita merasa ada orang-orang yang merasa saya udah kenal Tuhan. Ya, kita berhenti mengenal Dia, mengejar Dia, mencari Dia. Tuhan itu tuh saya boleh katakan seumur hidup kita, kalau kita mau mengenal Dia, itu tuh nggak akan pernah habis. Ya, jangankan Tuhan, suami deh, istri deh, ya, yang 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, kita juga belum benar-benar mengenal Dia. Apalagi Tuhan. Tuhan itu punya seperti berlian ya, saudara tahu ya, berlian itu tuh punya face, punya muka yang berbeda-beda. Begitu banyak supaya dia bisa mengkilap itu tuh dioles dengan angle sudut-sudut yang banyak sekali. Tuhan itu begitu. Jadi kalau kita boleh katakan saya tahu Tuhan, saya kenal Tuhan. Wow. Ya. Saya rasa gak ada satupun orang yang boleh mengenal Tuhan secara lengkap kecuali Tuhan Yesus. Manusia ya saya ngomong ya. Even Musa yang dibilang begitu bertemu Tuhan muka dengan muka. Dia gak pernah berani mengklaim saya sudah tahu Tuhan 100%. Ya. Jadi siapakah saudara dan saya? Kita boleh katakan saya sudah kenal Tuhan. Saya udah gak usah, ya seperti kalau kita misalnya sama suami gitu ya, atau teman dekat. Kadang-kadang karena kedekatan kita, keintiman kita, dia mungkin alisnya sedikit bagaimana, kita udah tahu dia maunya apa, ya kan? Betul? Teman dekat misalnya, kita udah tahu. Tetapi bukan seluruhnya. Ya, Tuhan itu kita perlu mengenal. Ya, dalam kita mengembangkan keintiman itu sangat diperlukan mata rohani yang terbuka. Ya, kita punya dua pasang mata. Satu adalah ini, ya mata kita, mata jasmani kita. Satu adalah mata hati kita. Nah, untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan diperlukan mata rohani yang terbuka. Yuk kita minta saat ini kita berdoa, Tuhan aku minta mata rohaniku dibuka lebih lagi untuk dapat bertemu, untuk bisa melihat Tuhan. Amin. Kedua adalah diperlukan ketenangan dan kelembutan untuk dapat menerima pewahyuan yang darinya. Di dalam kehidupan kita yang serba cepat, serba sibuk, ya, adalah sangat-sangat langka
kalau kita tidak memaksa diri kita untuk tenang, untuk membuat kita bisa duduk diam, ya. Nah, kadang-kadang pun duduk diam itu orangnya duduk, hatinya, pikirannya nggak duduk. Melayang jalan-jalan kemana, ke Indonesia, ke Hong Kong, ke pasar, ke sekolah, ke rumah. Itu sangat diperlukan ketenangan. Untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan, bukan hanya kita maksa diri kita untuk duduk diam, ya. Dan kadang-kadang pun banyak kali kita tuh taruh janji pertemuan kita dengan Tuhan di daftar yang paling terakhir dalam hari kita. Ya, saya tahu setiap kita sibuk. Ya, nggak ada orang yang nggak sibuk di Hong Kong. Ada yang nggak sibuk? Coba. Saya percaya nggak ada yang nggak sibuk. Semua kita sibuk. Berbahagialah saudara kalau yang kerjanya nggak sibuk. Itu satu berkat loh saudara. Saudara bisa punya banyak waktu untuk bersaat teduh. Saudara bisa dengan leluasanya kapan baca Alkitab. Berbahagialah saudara. Itu satu luxury kalau kita boleh ngomong. Satu hal yang langka, yang susah didapat di zaman now ini ya. Kita perlu memaksakan diri kita untuk kita bisa tenang dan punya hati yang lembut, ya, punya spirit yang lembut untuk kita bisa diwayukan. Nah, jadi jangan taruh Tuhan di paling daftar terakhir dari waktumu sehari-hari. Sebisa mungkin. Kalau itu ada di dalam kendalimu. Taruh Tuhan di tempat pertama dari jadwalmu. Karena dengan kita ada yang, ya Kak, saya nggak ngomong saudara, kerjaan saudara itu menuntut saudara begitu banyak waktunya mungkin. Ya. Ada yang sampai harus menaruh Tuhan di daftar terakhir, di jadwal terakhir dari harinya, yaitu seperti apa? Waktu mau tidur. Biasanya waktu kalau udah mau tidur, dulu saya waktu pertama-tama sama Tuhan, saya bisa ketemu Tuhan, itu saya bisa doa saya itu panjang sekali. Ya, saya punya waktu yang puji Tuhan, saya waktu itu saya bisa waktu keintiman saya dengan Tuhan tuh bisa berjam-jam. Sekarang ini memang agak susah, tetapi kita punya cara, ya. Jadi kita perlu, kalau di dalam kendalimu, jangan taruh Tuhan di jadwal yang terakhir. Karena di terakhir itu pasti, ya, ataupun di tengah-tengah, sibuk-sibuknya tengah-tengah. Kita duduk, supaya kita bisa lapor ke grup gemar kita, atau lapor ke dalam apa hebat atau apa ya. Kita duduk. Ya, kita doa, kita baca firman, ya, tapi yang dibaca ya baca, tetapi nggak masuk ke hati, ya. Jangan, kalau bisa luangkan, berikan prioritas waktu untuk Tuhan, kembangkan keintimanmu. Kedua, hadiratnya. Diperlukan hati yang penuh dengan pemujaan dalam menyembah kepada Dia untuk mencapai keintiman. Orang yang punya hati memuja, ya, biarpun dengan pujian yang sama, ya, kalau kita punya seperti Maria yang berlutut di bawah kaki Tuhan, hanya dengan rambut, hanya dengan minyak, tanpa dia ngomong apa-apa, itu tuh penyembahan, itu tuh pemujaan yang bisa membuat Tuhan tersentuh, yang bisa membuat dia bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Perlu ada hati yang penuh dengan pemujaan. Kita mungkin pujian yang kita naikkan hanya biasa. Bapa, Engkau sungguh baik. Mungkin hanya dengan kata ini, Engkau baik Bapa. Tapi ada hati penyembahan, ada hati yang memuja. Itu kita akan bertemu dengan Tuhan. Kita akan pujian ini bukan hanya mulut, tapi dari hati kita katakan Bapa Engkau sungguh baik. Diperlukan atmosfer pengabdian dengan hati yang tulus jika kita mau mengalami kedalaman persekutuan yang penuh kasih dengan Tuhan kita. Kita nggak bisa cuman copy orang lain. Mungkin dengan pujian yang sama, Bapa Engkau sungguh baik. Tapi orang itu mungkin nyanyinya hanya sesuatu yang
Lata atau ya lagu apa lagi yang saya nggak ingat, cuma ingetnya itu. Ya, dengan orang yang benar-benar menghayati setiap kata itu sebagai Bapa engkau sungguh baik. Itu yang akan membawa hadiratnya turun. Itu Bapa merindukan setiap kita untuk kita bisa mengalami dia, untuk kita bisa berjumpa dengan dia. 3 suaranya. Jika kita mau mendekat kepada dia, dia akan mendengar, kita akan mendengar dia berbicara. Karena di Yohanes 10 ayat 27 katakan apa? Coba kita baca sama-sama. Domba-dombaku, suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Tuhan kita bukan Tuhan yang maunya berbicara kepada yang punya pangkat. Ya, gembala, hamba Tuhan, ataupun ya yang tinggi-tinggi lah gitu ya. Dia bukan. Dia mau berbicara kepada setiap kita. Setiap kita itu anak-anaknya. Bapak mana yang tidak suka berbicara kepada anak-anaknya? Spend waktunya dengan anak-anaknya. Jadi jangan merasa saya nggak akan mungkin mendengar suaranya. Saya nggak akan mungkin dapat mendengar suara Tuhan. Bisa, saudara. Asal kita mau, asal kita mengejar dia. Amin. Keempat adalah ketekunan. Ya, ketekunan ini sangat diperlukan dalam kita mengejar Tuhan, dalam kita mencari Tuhan. Ya. Yang seperti saya katakan, kesaksian saya pengalaman saya yang begitu mengesankan saya minta berkali-kali ya sama Tuhan. Sesudah itu saya bilang, Tuhan saya mau, saya minta, saya puasa, tapi Tuhan nggak kabulkan. Ya, dan ya saya berjalan dengan waktu, saya berjalan dan saya tetap mencari dia. Ya, pengalaman-pengalaman yang begitu mengesankan itu membuat saya itu dasar dan itu membekas dan saya terus mengejar Tuhan. Ya, begitu juga Paulus. Ya, Paulus waktu pengalaman dia di Damsik itu, dan dia mungkin juga seperti kita karena kita dia pernah diangkat sih ke surga, dia bilang ya ke surga. Wah, dia punya pengalaman yang lebih hebat lagi. Saya percaya dia pasti merindukan itu. Tapi hari-harinya kan gak setiap kali begitu. Pada saat kita pernah berjumpa dengan Tuhan secara spektakuler, dan kita pasti merindukan itu, dan kita mungkin Tuhan nggak kabulkan lagi. Saya katakan tadi, setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita punya tujuan. Ya. Tuhan gak lakukan itu adalah untuk melatih ketekunan kita, dan dia juga akan kapan dia menampakkan diri kepada kita adalah wewenang dia. Ya, adalah kedaulatan dia. Tetapi bagian kita adalah dengan tekun mencari dia. Nah, pada saat saya merindukan itu, seperti Paulus, dia tetap fokus. Ya, tetap fokus mengejar Tuhan. Pada saat kita mau mengejar Tuhan, itu enggak langsung, Tuhan saya kasih Tuhan satu minggu. Kalau Tuhan nggak muncul, nggak nampakkan diri, saya nggak nyerah, saya udah nggak mau cari Tuhan, nggak. Ya, ketekunan itu akan pay off, ya. Ketekunan kita kita akan menerima sesuatu dari Tuhan dari ketekunan kita. Tapi kita nggak bisa mendikte Tuhan, ya. Kita nggak bisa mendikte Tuhan dengan 1 minggu ya Tuhan, 1 bulan saya tunggu Tuhan, saya menantikan Tuhan. Kalau enggak saya udah nggak ini. Saya belajar dari Paulus, biarpun dia cuman di Damsik itu suatu perkara yang besar, dia tetap fokus mengejar Tuhan dan melakukan perintahnya. Ya, itu juga yang saya alami. Saya merindukan terjadi lagi, tetapi nggak terjadi. Ya, saya tetap mengikuti Tuhan, saya tetap mengejar Dia. Apakah saya nggak pernah mau merasa berhenti? Ya, pasti. Saya percaya setiap kita pernah merasa capek. Kita bisa merasa bosan, kita bisa merasa tawar, tetapi ketekunan itu akan membawa kita kembali mengalami Tuhan. Ya, nah waktu saya terus bertekun dan saya
Ya ada kalanya saya nggak mungkin setiap kita nggak bilang bosen, nggak mau mundur, mau capek lah Tuhan. Aduh ini itu dan segala hidup kita yang penuh dengan tantangan. Tetapi pada saat kita bertekun, saya merasakan memang saya nggak mengalami lagi pengalaman yang pertama kali. Tapi saya merasakan Tuhan pada saat tetap bertekun, firman-Nya yang begitu luar biasa. Ya. Di hari-hari di mana saya merasakan pergumulan yang sangat berat, saya bersyukur sih oleh anugerahnya. Saya nggak berhenti, saya tetap fokus mencari Tuhan. Dan saya tahu bahwa Dia ada di situ. Dan Dia menjawab. Ya, di Lukas 9 ayat 62 katakan, tetapi Yesus berkata, ya, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Untuk bagaimana kita bisa tetap komit adalah dengan memandang ke depan, jangan ke belakang. Ya. Dan pada saat segala sesuatu sulit, kita perlu memandang ke depan. Ya, ada kalanya saya terus menantikan yang dulu, pengalaman yang dulu, saya mau Tuhan, saya mau. Ya, kalau saya tetap meminta dan saya nggak melihat pekerjaan Tuhan yang di depan, pewahyuannya yang di depan, ya. Dia mau saya bertemu dengan Dia dengan cara yang lain, saya nggak akan bisa mengerti itu. Setiap kita perlu selalu memandang ke depan, ya, bahwa kita percaya bahwa Dia mengasihi kita dan Dia rindu untuk bertemu dengan kita secara pribadi. Amin, saudara. Dan kelima adalah firman-Nya, ya, firman-Nya yaitu logos, ya. Saya nggak pernah lagi mengalami sampai hari ini, saya berharap mungkin nggak tahu, ya kita nggak tahu. Saya nggak pernah lagi mengalami pengalaman yang begitu mengesankan. Tetapi dengan ketekunan, dengan apa yang saya lakukan, saya bertemu dengan Tuhan dengan cara yang berbeda. Ya, dengan cara yang berbeda, yaitu melalui firman-Nya. Ya, kadang Dia bisa bicara di hati saya. Kadang Dia bisa melalui firman-Nya menentu saya. Ya, ini adalah ayat salah satu yang begitu menyentuh saya sampai saya taruh di WhatsApp saya, ya, di WhatsApp di ini saya, ya, di Kejadian 17 ayat 1, yaitu dikatakan di dalam bahasa terjemahan TB-nya katakan ketika Abram berusia 99 tahun, Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Taatilah aku dan hiduplah dengan tidak bercela di hadapanku." Ya, waktu saya baca, ya ini kejadian ini adalah untuk Abraham yang sudah dijanjikan Tuhan akan berikan anak, tetapi udah 20 berapa tahun? 24 tahun. Ya, karena waktu umur 75 Tuhan berjanji Dia akan diberikan anak. Tapi udah 99 tahun, waktu dia menanti, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Saya nggak tahu apa yang sedang saudara nantikan dari Tuhan, ya. Tapi di sini firman ini berbicara begitu kuat untuk saya melalui terjemahan The Voice yang katakan, "Aku adalah Allah yang Maha Kuasa. Walk before me." Ya, berjalanlah mengikuti aku. Terus lakukan. Continue to trust and serve me faithfully. Teruslah percaya dan melayani aku dengan setia. Hiduplah dengan tidak bercela di hadapanku. Wah, itu suatu firman yang begitu, oh Tuhan, ya aku mau. Ya, firman itu berbicara begitu kuat untuk saya. Dari logos menjadi rema. Untuk kita mengejar Tuhan, kita nggak bisa menyepelekan untuk tidak membaca firman. Ya, bagaimana saudara tahu Dia berbicara kepada saudara? Bagaimana Dia bisa menyampaikan isi hatinya kalau kita tidak mengerti isi surat cintanya? Jadi jangan menyepelekan baca firman. Jangan baca firman hanya untuk lapor ke grup.
Ya saya kadang-kadang juga bisa gitu. Kayaknya, waduh semua udah lapor, udah di tik, tinggal saya yang tinggal masih di tanda silang. Ya saya nggak mau. Nah itu satu ketetapan saya sendiri. Saya nggak mau lapor kalau saya belum baca benar-benar. Jadi kalau saya baca, saya biasanya baca firman. Ya kita ada grup gemar ya. Di grup gemar, saya sendiri juga ada. Sendiri, baca sendiri. Di grup gemar, kadang-kadang saya nggak sempet. Saya selalu baca bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ya karena dalam bahasa Inggris saya nangkep lebih banyak gitu loh. Ya, saya nggak akan lapor hanya for the sake of lapor. Saya akan lapor kalau saya mendapatkan sesuatu. Atau saya baca dua-duanya bahasa dua-duanya. Sampai saya ngerti, sampai saya... Itu ketetapan saya, ya. Biarlah juga menjadi ketetapan setiap kita. Jangan lapor karena semua orang udah lapor dan kita belum lapor. Jadi kita baca, apa tahu, ya. Tapi karena itu tuh cuma manusia doang. Kalau kita nggak dapat apa-apa, kita hanya untuk supaya menuaikan laporan, menyelesaikan laporan itu. Itu sepertinya menipu diri sendiri ya. Saya bilang sih ya, saya nggak mau lakukan itu. Sehingga biarpun saya ketinggalan besoknya saya lapor atau malam sekali saya lapor, ya adalah saya pastikan saya sudah baca, saya sudah merenungkan, saya sudah ini, ya kita janji ya, untuk kita baca firman jangan cuman asal, tapi minta sebelum baca firman, Roh Kudus tolong saya, ya pakai firman-Mu untuk berbicara kepada saya. Saya setiap hari, ya dari apa yang saya minta, akhirnya saya melihat Tuhan masih bertemu dengan saya. Ya melalui firman-Nya. Firman-Nya itu begitu powerful waktu saya merasakan, oke Tuhan, saya mau walk before you. Saya mau berjalan mengiringi Engkau. Saya mau tetap percaya dan melayani Engkau dengan setia. Saya mau Tuhan hidup blameless, hidup tanpa bercela dan true. True, benar, bukan benar menurut dunia, tapi benar menurut Tuhan. Itulah yang kita kejar. Amin saudara. Yuk mari kita bangkit berdiri. Saya nggak tahu bagaimana keadaan saudara hari-hari ini. Jangan pernah berhenti mengejar Tuhan. Jangan pernah berhenti mengejar Tuhan.